ini masuk di ujiran masih di kasus satu sampel. Nah, untuk run test atau ujiran berguna untuk mengetahui keacakan atau random dari suatu sampel yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari suatu populasi dalam suatu riset atau eksperimen gitu ya. Jadi kan ketika kita melakukan pengambilan sampel, salah satu syaratnya kan harus acak gitu ya. Kalau dia sampelnya sampel probability, teknik sampel probability itu kan dituntut keacakannya seperti apa. Nah, untuk mengetahui apakah dia random atau acak tidaknya, bisa menggunakan ujiran ini. Nah, ujiran didasarkan pada urutan atau order observasi yang diperoleh. Nanti kita lihat bagaimana menentukan ordernya atau menunjukkan ada berapa run dari data observasi yang kita hasilkan gitu ya. Run ini merupakan urutan notasi atau urutan dari kode sampel yang sama dalam data hasil observasi gitu ya. Nah, sebagai contoh dalam pelemparan uang logam misalkan sebanyak 6 kali didapatkan hasil muka dan belakangnya misal seperti ini. Muka belakang-belakang, muka belakang gitu ya. Berarti dari sebaran ataupun data observasi ini kita mempunyai 4 run. Dari mana runnya? Yang pertama adalah run yang M. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua 3B. M yang kedua ini 3 dan ini 4. Jadi ada 4 run. Ini ya. Run yang terlalu sedikit untuk sekelompok hasil pengamatan bisa terjadi sebagai akibat adanya tren waktu atau karena sampel tidak independen gitu ya, kurang independensinya. Kalau run testnya itu hasil kita kelompokkan setelah kita urutkan, ternyata runnya kecil, bisa jadi memang sampelnya kurang independen atau ada pengaruh dari waktu. Nah, run yang sangat banyak ini dapat merupakan hasil dari fluktuasi jangka pendek yang bersifat siklis ataupun sistematis gitu ya. Jadi polanya kalian di statistik deskriptif atau MathStat 1 itu kan belajar tuh model siklik gimana, sistematis gimana gitu ya. Tren itu seperti apa. Nah, fungsi dari uji run ini untuk menguji kerandoman data yang berasal dari sampel tunggal. Nah, syaratnya datanya berskala nominal, boleh dari skala nominal gitu ya. Namun dapat juga digunakan untuk skala ordinal karena sebagaimana dijelaskan di awal bahwa di non-parametrik ini pada umumnya menggunakan data kategorikal ya. Nah, langkah-langkahnya sama, menentukan dulu hipotesis, kemudian nanti menentukan tingkat signifikansinya, kemudian statistik uji, dan menentukan keputusan di mana wilayah kritisnya, baru penarikan kesimpulan. Nah, untuk di ujiran ini nanti teman-teman akan mengenal ujiran pada kasus sampel kecil dan kasus sampel besar. Kalau sampel kecil itu ketika N1 ataupun N2 atau M dan N itu kurang dari sama dengan 20 ya. Nah, tabel yang digunakan di Signy-Siegel-Castellan kita menggunakan tabel G. Kalau di modul itu kita menggunakan tabel sampel kecil itu tabel berapa ya? Kalau di modul tabel agak beda kodenya, tabel yang ada di halaman di modul itu di halaman 115 ya. Di halaman 115 tabel D untuk di modul. Kalau di Sigel yang student itu ada di tabel A. Jadi beda-beda ya, kalian lihat judulnya nanti. Nah, bagaimana wilayah kritisnya jika nilai R observasi
run hasil observasi lebih dari sama dengan F1 lebih dari F1 kurang dari F2, ini maka terima H0 gitu ya. Jika nilai observasinya kurang dari sama dengan F1 atau lebih dari sama dengan F2, maka dia akan tolak H0 ya. Kalau R observasinya ada di antara F1 F2, dia akan terima H0. Contoh di sini belum contoh, ada yang untuk sampel besar. Nah, kalau untuk sampel besar ketika N1 dan N2-nya atau N2-nya itu lebih dari 20. Nah, distribusi sampel R mendekati distribusi Z. Jadi kalau sampelnya besar, kita melihatnya bukan lagi tabel ujiran gitu ya, tapi sudah didekati dengan distribusi normal Z, yaitu R dikurangi mu R dibagi dengan sigma R, atau tadi bisa kalau rata-rata gitu ya, kalau tadi di Kolmogorov kan X min X bar dibagi dengan S kecil, atau mu dikurangi X bar dibagi dengan sigma gitu ya. X dikurang mu, kok salah, kebalik. X dikurang mu dibagi dengan sigma. Nah, di mana mu R ini adalah 2mn dibagi m tambah n tambah 1. Kemudian mencari sigmanya, kalau tidak diketahui sigma R-nya, akar dari 2mn dikalikan 2mn dikurangi m dikurangi n dibagi dengan akar m plus n dikuadratkan dikalikan m plus n dikurang 1. Setelah didapat mu dan sigmanya, baru masukkan ke rumus Z-nya. Nah, di dalam rumus Z kita ada faktor koreksi. Ada faktor koreksi. Nah, faktor koreksinya itu adalah H. Ketika R-nya kurang dari 2mn dibagi n besar itu berarti m tambah n ya, tambah 1 kurang dari ini, maka ditambahkan faktor koreksi H plus 0,5. Jika R-nya lebih dari 2mn dibagi n besar tambah 1, maka maka nilai R-nya dikurang 0,5. Jadi di sini plus minus ya sebenarnya. Plus minus H, tergantung nilai R-nya, dia lebih atau kurang dari 2mn per n ditambah 1. Oke. Ini tahapannya, nanti teman-teman tahapannya sama seperti uji Kolmogorov-Smirnov, hanya yang membedakan adalah ujinya ya. Nah, ketika mn-nya kurang dari 20, kita pakai tabel G untuk di Siegel-Castellan, tabel A di Siegel Student, dan di modul itu tabel D ya, kalau nggak salah tabel D apa tabel C, nanti kalian cek lagi. Kemudian ketika tabel G menyajikan harga-harga R sedemikian kecilnya sehingga kemungkinan di bawah H0. Kalau dia besar maka akan di atas H0 ya, untuk yang kurang dari sama dengan 20. Kalau yang lebih dari 20 dengan menggunakan tabel Z, dengan rumusnya bisa menggunakan 241 atau 242, tapi lebih sering biasanya menggunakan 242 dengan faktor koreksi gitu ya. Maka Z hitung akan dibandingkan dengan Z tabel alfa per 2. Ya. Nah, di sini misalkan hasil Z hitung 2,82, kita uji dengan alfa 0,05, maka Z hitung 2,83 ini lebih kecil dari alfa per 2. Karena kita dua arah, maka 0,05-nya dibagi 2, jadi 1,96 untuk di tabel normalnya. Ya, yang berarti dia akan tolak H0 karena nilai Z hitung lebih besar dari nilai Z tabel. Ya.
Nah, berarti dia akan tolak H0. Nah, digunakan Z alfa 0,025 karena kita uji dua arah. Jadi alfa yang digunakan tadi 0,05 itu dibagi 2. Ya. Nah, jika kita menggunakan p-value, maka pengujiannya dikalikan nilai p-value-nya dikali 2. Nah, nilai p-value-nya dibandingkan dengan mana? Dibandingkan dengan nilai tingkat signifikansinya, misalkan 0,05 atau signifikansi tingkat signifikansi yang lain, tergantung yang ditentukan itu berapa. Kenapa nilai p-value-nya harus dikalikan 2? Karena pada tabel distribusi normal yang digunakan, ini peluangnya satu arah. Ya, tabelnya PZ lebih dari sama dengan 2,83. Sementara peluang Z kurang dari sama dengan negatif 2,83 ini harus dipertimbangkan juga ketika uji satu arah. Jadi kalian perhatikan karena kalau nggak salah ada 3 model tabel distribusi Z ya. Ada yang 2 arah, ada yang dia langsung satu arah gitu. Jadi harus diperhatikan untuk mencari nilai p-value-nya. Seperti itu. Ini pengambilan keputusan jika p-value yang didapat sama atau kurang dari alfa, maka tolak H0 ya, atau Z hitung lebih besar dari sama dengan Z alfa. Hati-hati kalau pakai p-value kurang dari alfa. Kalau pakai Z hitung lebih besar Z hitungnya, ya lebih besar sama dengan dari Z alfa per 2, maka dia tolak H0. Kita lihat contohnya, pelemparan mata uang 13 kali didapat sebarannya seperti ini. Berarti di sini ada berapa ran nih? 1 1 Oke, ini didapat runnya M3 1, B2, M3. Kemana ininya jadi ke Hayden ya? Oke, ini ada M-nya 3, kemudian B itu berarti 2, M ke 4 ini 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada run-nya itu ada 6. Nggak mau diklik ya. Jadi Hayden tadi keklik Hayden, gimana nih cara munculin laginya ya? Nah, ini diketahui R-nya ada 6, run-nya, kemudian alfanya 0,05. Kita akan lihat dari dua sisi. Jadi urutan random atau urutan tidak random, H alternatifnya. M-nya tadi ada berapa M-nya? M-nya di sini ada 8 ya. Kemudian N-nya itu ada 5.
8 dan 5. Coba lihat di tabel G untuk Signy-Siegel-Castellan, alfanya 0,05, H0 akan ditolak jika R-nya kurang dari 3 atau R-nya lebih dari 11. Keputusannya karena R-nya sama dengan 6, terletak di antara 3 dan 8. Sebentar, ini ada yang... Maka gagal tolak H0. Kesimpulannya urutan data random, ya. Kalian bisa sambil dilihat tabel rantesnya di modul. Bagi yang mudah lihat modul, silakan buka di modul di halaman 115, ya. N-nya 8 dan 5. 8, 5. Untuk F1-nya 3, ya kan? Kemudian di F2-nya kita lihat N-nya atau N1-nya 8, N2-nya 5, didapat 11. Berarti F2-nya 11. Karena tadi run-nya ada 6, berarti ada di antara F1 dan F2. Berarti terima H0, ya. Gagal tolak H0. Artinya urutan data random. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya.